Jadi yang pertama ada pembahasan umum BUMN, BUMD, dan BUMDes. BUMN. Secara umum, pengertian BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara. Dalam hal ini, negara yang dimaksud adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, BUMN adalah bentuk usaha nirlaba yang negara miliki. Sedangkan pengertian BUMN secara resmi bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Tepatnya terdapat dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa BUMN merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya adalah milik pemerintah. Adapun modal yang negara gunakan berasal dari kekayaan negara yang memang sengaja dipisahkan. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam badan usaha milik negara akan mengelola cabang-cabang produksi yang memiliki fungsi penting bagi negara. Yang selanjutnya ada BUMD. Menurut pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur, pendirian BUMD dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, seperti halnya BUMN, BUMD juga merupakan badan usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Bedanya, modal pada BUMD secara dominan disokong oleh pemerintah daerah setempat. Hasil laba yang diterima oleh BUMD atau perusahaan daerah atau PD menjadi salah satu unsur dalam pengelolaan asli daerah atau PAD. Dan yang selanjutnya adalah BUMDes. Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMD desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan kekayaan desa yang dipisahkan adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM desa itu terpisah dengan neraca pertanggungjawaban pemerintahan desa. Nama saya Sania Salsyuwilani. Di sini saya akan menjelaskan BUMN bersinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN berkomitmen bersinergi menghubungkan pelaku koperasi, usaha kecil mikro menengah atau UMKM, dan industri kecil menengah atau IKM untuk terhubung ke dalam rantai pasok global atau global value chain. Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor dan penguatan substitusi impor. Isu strategis terkait rantai pasok menjadi perhatian. Hal ini disebabkan masih rendahnya kemitraan koperasi UMKM dan IKM yang terhubung dalam rantai nilai global. Saat ini keterlibatan UMKM pada rantai pasok juga masih minim, hanya mencapai 6,3% dalam rantai nilai global. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mencari potensi-potensi pengembangan kemitraan antara koperasi dan UMKM atau IKM dengan badan usaha milik negara atau BUMN maupun swasta. Contoh implementasi kegiatan ini adalah kemitraan koperasi UMKM dan IKM dengan 6 BUMN, yakni PT Pertamina, PT PLN, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, Perum Perhutani, dan RNI Persero. Sinergi yang dilakukan saat ini sangat penting karena merupakan salah satu upaya untuk mendorong koperasi UMKM dan IKM sebagai kekuatan ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan koperasi, usaha mikro kecil menengah, dan kewirausahaan. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN tidak berdiam diri dengan adanya krisis selama pandemi yang mengimbas sebanyak 99% dari pelaku UMKM, karena realitanya UMKM adalah tulang punggung negara. Kita memastikan agar BUMN tidak menjadi menara gading, tetapi harus dekat dengan UMKM dan dekat kepada masyarakat.
Seluruh BUMN yang ada di 12 klaster dengan 43 perusahaan sudah berkonsolidasi, di mana kita meluncurkan Padi UMKM. Di situ kita sudah bertransaksi sebanyak 130.000 transaksi dengan 1.600 UMKM yang terlibat dan menghasilkan nilai transaksi yang mencapai 10,3 triliun rupiah sampai Agustus kemarin, ujar Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyebutkan proyek yang sudah dikolaborasikan antara lain penyediaan modular PertaShop oleh usaha binaan Kementerian Koperasi dan UKM serta penyediaan pengecoran logam di beberapa proyek PLN oleh usaha binaan Kementerian Perindustrian. Selanjutnya yaitu BUMD bersinergi dorong pertumbuhan ekonomi RI. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah menjadi salah satu cabang dari BUMN yang perannya sangat penting dalam mengoperasikan dan mengembangkan dengan maksimal secara ekonomi dalam berbagai bidang, potensi dan sumber daya yang beragam sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Dengan begitu, maka BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah berupaya untuk mengoptimalisasi dengan mendukung UMKM, melakukan kerjasama antar BUMD maupun pihak swasta, serta melakukan pengawasan dan evaluasi sehingga masing-masing daerah memiliki pengembangan yang beragam sesuai karakteristik untuk membantu pertumbuhan atau pemulihan ekonomi. Beberapa kerjasama yang dilakukan BUMN dan BUMD seperti PT Cipinang Food Station yang merupakan BUMD milik pemerintah DKI Jakarta dengan PT Sanghyang Sri atau Persero BUMN yang bergerak di bidang pertanian. Adapun lainnya yaitu seperti dalam sektor transportasi, BUMN dan BUMD di DKI Jakarta membangun joint venture dan sistem transportasi terintegrasi di Jabodetabek. Sinergi juga dilakukan dalam pengelolaan kawasan Kota Tua Sunda Kelapa, Jakarta. Adapun dalam kegiatan Top BUMD Awards, Erick Thohir mengatakan bahwa usaha dan inisiatif dari pusat tak cukup. Perlu keterlibatan Pemda yang tentu lebih paham karakteristik daerahnya, dan dalam hal itu, peran BUMD penting untuk jadi mitra serta menaikkan aktivitas usaha di daerah. Jadi secara sederhana dengan samanya tujuan, maka BUMD menjadi percepatan dalam mencapai tujuan yang jangkauannya lebih dekat. Selanjutnya, BUMD bersinergi dorong pertumbuhan ekonomi RI. Dorong pertumbuhan PertaShop. Menteri BUMN apresiasi UMKM dan BUMD Pertamina membuka peluang kerja sama kemitraan bisnis PertaShop dengan berbagai pihak, diantaranya BUMD, koperasi, pesantren, hingga pelaku usaha atau UMKM di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan Pertamina sebagai agen of development yang selalu mendorong pertumbuhan ekonomi negara agar semakin berkembang. Salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melalui PertaShop sebagai upaya mendorong semangat para pengusaha PertaShop untuk mencapai kinerja terbaik. Pertamina memberikan penghargaan terbaik kepada pengusaha PertaShop antara lain UMKM lokal non-mitra, angka penjualan terbaik, dan Sarfas terbaik. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa pemerintah telah mendorong beberapa kebijakan program-program yang dapat memastikan 3 hal, termasuk PertaShop, yakni bagaimana BUMN bisa membantu pendanaan BUMN melakukan pendampingan, juga BUMN dapat membuka akses pasar. Sementara Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menyampaikan bahwa program PertaShop sejalan dengan program Pertamina One Village One Outlet. Dengan kehadiran PertaShop diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas energi bagi masyarakat desa sekaligus penggerakan perekonomian di desa, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Pertamina. Perkenalkan, nama saya Tubo Gustian. Saya akan menjelaskan kesimpulan BUMN, BUMD, dan BUMDes. Energi dorong pertumbuhan ekonomi RI.
mewujudkan sinergi BUMN dan BUMD dan BUMDes. Benang merahnya juga bisa ditarik dari pembentukan nomenklatur kementerian baru, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang dikenal pula telah mewujudkan BUMDes, singkatan dari Badan Usaha Milik Desa itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, sinergi ketiga entitas tersebut tentu saja juga peran swasta merupakan kesadaran baru yang hampir dipastikan menarik perhatian publik di masa mendatang. Di mata publik, memang sangat mendesak waktunya agar pemerintah berjiwa besar lebih merangkul kalangan BUMD dan menggandeng kalangan BUMDes buat mewujudkan Indonesia yang dapat gilirannya mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat hingga tingkat desa. Dan dalam waktu kurang 5 tahun, terutama berkat pencairan dana desa, sudah bermunculan banyak desa mampu berkembang secara mandiri, yang antara lain ditandai kelahiran sejumlah BUMDes yang layak dicontohnya keberhasilannya. Maksudnya menyusul pembangunan masif sektor infrastruktur di berbagai subsektor. Maka langkah-langkah penyederhanaan sejumlah aturan atau regulasi, penyederhanaan birokrasi, terutama terkait mewujudkan sinergi ketiga entitas tersebut, khususnya pelibatan BUMDes sebagai pendatang baru, sungguh merupakan pekerjaan mulia yang tidak ringan, yakni meyakinkan pemerintah akan mampu menunaikan caranya, antara lain menemukan apa saja peluang beberapa sektor investasi, perdagangan, dan industri yang terbuka dari sinergi ketiga entitas BUMN, BUMD, dan BUMDes. Apa pula sejumlah tantangan menengah atau besar yang harus dipecahkan bersama, serta beberapa kelebihan dan kelemahan pasti dihargai dan diakui secara objektif oleh dari ketiga entitas buat mencari solusi konkret yang terbaik. Menurut hemat saya, solusi awal buat mewujudkan sinergi BUMN, BUMD, dan BUMDes dapat dimulai dengan merintis kerja sama ketiga entitas bisnis pada komoditi-komoditi strategis yang bersifat global dan berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal. Pertama, pengelolaan komoditi pangan seperti beras, jagung, kedelai, serta ubi-ubian sebagai sumber pangan bergizi yang kaya karbohidrat. Sentuhan penggunaan teknologi modern berbasis penelitian dan keahlian sumber daya manusia domestik mesti menjadi perhatian utama. Kedua, upaya pemanfaatan sejumlah komoditi energi baru terbarukan selain minyak, batu bara, dan gas bumi, seperti energi surya dan angin, dapat juga menjadi fokus perhatian dan mengoptimalkan secara serius serta bertahap. Ketiga, menjaga dan memanfaatkan optimal potensi komoditi air dan hulu hingga hilir buat mendukung dan menghidupkan sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan, budidaya, dan pariwisata serta konsumsi untuk manusia.